Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwanana al-aizza ayyuhal musyahidun al-kiram hafizakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebaikan ini, kita akan melanjutkan kajian kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah yang masuk pada tema baru, yaitu Thawbuz Zuri, baju kepalsuan. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan baju kepalsuan? Maka lebih singkatnya, mari kita kaji secara bersama-sama. Baik, qala Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala al-adiya'u wal mutataffiluna ala bisatil haqiqati kathiruna wal haqiqatu bari'atum minhum wala ta'tarifu lahum bisihhati nisbatihim ilaiha. Al-adiya'u, orang-orang yang mengaku-ngaku, wal mutataffiluna, dan orang-orang yang datang tanpa diundang, ala bisatil haqiqati, kepada perbadani hakikat, kasiruna itu banyak, wal haqiqatu bari'atun minhum, sedangkan hakikat berlepas diri minhum dari mereka. Wala ta'tarifu lahum bisihhati nisbatihim ilaiha, dan tidak mengakui, hakikat tidak mengakui kesohihan penisbatan mereka ilaiha terhadap hakikat. Wa kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukiru lahum bidaka. Ada sebuah gubahan syair dikatakan wa kullun, dan semuanya yadda'i mengaku, waslan tersambung cintanya, bilaila terhadap Laila, wa Laila sementara Laila la tukiru lahum bidaka tidak mengakui tersambungnya cinta terhadap mereka. Hadza wa bil idafati ila annahum yusawwihuna surata wa yusi'una sam'ata wa haula'il adiyai yasduku alaihimul wasfun nabawi ad-daqiqu alladhi yaqulu al-mutasabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Hadza ini bil idafati ditambah ila annahum terhadap bahwasanya mereka yusawwihuna mengotori asurata gambaran, wa yusi'una sam'ata dan merusak nama baik. Wa haula'i al-adiya'u, ya, mereka para pengaku-ngaku, yasduku alaihimul wasfun nabawiyyu, yang cocok atas mereka gambaran Nabi, ad-daqiqu yang tepat, alladzi yaqul, yang Nabi bersabda, al-mutasabbi'u bima lam yu'ta, orang yang kenyang dengan apa yang tidak diberikan, kalabisi thawbai zurin, seperti memakai dua baju kepalsuan. Walaqad bulina ma'syarul muslimina bikatsirin min haula'i ya'kuruna sahwal ummati wa yadkhuluna ila tashihi mafahimil islami min babil uquqi. Walaqad bulina, dan sungguh kita diberi bencana, ma'syarul muslimin, golongan umat Islam, bikatsirin dengan banyak, min haula dari mereka, ya'kuruna sahwatal ummah, memperkeruh kemurnian umat, wa yufarriquna bainal jama'at, dan memisah-misah
bainal jama'at, antara kelompok. Wa yu'athirunal adawata, dan mewariskan permusuhan. Bainal akhi wa akhihi wal waladi wa abihi, di antara saudara dengan saudaranya. Wal walad wa abihi, dan di antara anak dengan orang tuanya. Wa yadkhuluna fi tashihi mafahibil islami min babil huquqi, mereka masuk guna memperbaiki berbagai pemahaman Islam min babil huquqi, dari jalan kedurhakaan. Wa yaslukuna fit tamassuki bi athari salafi sabilal juhud, mereka menempuh jalan fit tamassuki, di dalam berpegang teguh bi athari salaf, jejak-jejak para salaf, sabilal juhud, dengan cara pengingkaran. Wa yastabdiluna al-hikmata wal mau'izatal hasanata, mereka telah mengganti hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, war ra'fah, dan kasih sayang, war rahmah, dan rahmat, bil ghidhati, dengan kekerasan, wal jafwati, dan membatu, wasu'il adabi, dan buruknya etika, wakillatiz zauqi, dan kurangnya kepekaan. Inna minal ad'iya'i ulaika alladzina yunsibuna anfusahum ila tasawwufi wa hum ab'adun nasi an haqiqatihi wa jauharihi. Sesungguhnya dari mereka yang mengaku-ngaku, ulaika adalah orang-orang alladzina, orang-orang yunsibuna anfusahum, yang menisbatkan diri mereka ila tasawuf, terhadap tasawuf. Wahum, akan tetapinya, ab'adun nasi, mereka adalah paling jauhnya manusia, an haqiqatihi, dari hakikat tasawuf, wa jauharihi, dan kemuliaan, nilai-nilai kemuliaan tasawuf. Fasawwahu suratahu, mereka membuat keburukan gambaran tasawuf. Wadannasu karamatahu, dan mereka mengotori kemuliaan tasawuf. Wa afsadu siratahu, dan mereka merusak jalannya tasawuf. Wa jarru ilaihi wa ila a'immatihi minasadatil arifina wal asatidatil murabbiyina al-intiqa al-ladhi'ah. Wa afsadu siratahu, mereka merusak jalannya tasawuf. Wa jarru ilaihi, mereka menyeret kritikan ilahi, terhadap tasawuf, wa ila a'immatihi, dan terhadap tokoh-tokoh tasawuf, minasadatil arifin, dari kalangan tokoh-tokoh yang arifin, wal asatidah, dan guru-guru, al murabbiyin, yang menjadi murabbi, pendidik, al intiqa'a al-ladhi'ah, dengan kritikan yang sangat pedas. Ini realita, kondisi, dan keadaan orang-orang yang tatawul, ya, masuk ke dalam area tasawuf, mengaku-ngaku sebagai orang ahli tasawuf, tapi sayang sekali mereka tidak menjiwai apa yang ada di dalam tasawuf, bahkan cenderung, ya, melecehkan tokoh-tokohnya, cenderung, ya, menegakkan kebenaran dengan cara durhaka, memecah belah kesatuan umat, ya, memisahkan cinta dan kasih sayang di antara orang tua dan anak atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah golongan mereka-mereka yang al-ad'iya, mengaku sebagai orang-orang yang bertasawuf, akan tetapi mereka jauh dari ajaran tasawuf itu. Justru keberadaan mereka mencederai kemurnian tasawuf, mencederai nama baik tasawuf, karena dari mereka lah
tasawuf terkotori. Dari tangan-tangan mereka lah kemudian tasawuf terkontaminasi. Padahal tasawuf tidaklah demikian. Ini yang dikatakan oleh Abuya Al-Maliki, innana la na'rifu tasawufa khurafatin wa abatila wa dajalan wa sya'wadatan. Innana sesungguhnya kami la na'rifu tasawufa tidak mengetahui tasawuf khurafat sebagai khurafat, wa abatila berbagai kebatilan, wa dajalan dan berbagai kebohongan, wa sya'wadatan dan sulap. Innana la na'rifu tasawufa nadhariyatin falsafiyatan. Kami juga tidak mengetahui, tidak menemukan at-tasawuf merupakan teori-teori falsafat. Au afkaran ajnabiyah atau pemikiran asing. Au aqidata syirkiyatan atau teologi syirik, inkarnasi. Hululiyatan, politisme. Au ittihadiyatan atau menyatu. Menurut Abuya, tasawuf bukan teori falsafat, bukan bagian daripada pemikiran asing atau akidah yang unsurnya ada kemusyrikan di dalamnya, atau hululiyah. Apa hululiyah? Akidah yang meyakini bahwa Allah memiliki atau menempati satu tempat, yang tempat itu adalah bagian daripada makhluk. Hululiyah. Begitu juga tasawuf lepas dari ittihadiyah, akidah yang meyakini bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Innana nabra'u ilallahi min hadza kullihi. Bahwasanya kami berlindung, melepaskan diri kepada Allah min hadza kullihi, dari semua ini, anggapan-anggapan yang tidak benar itu. Wa na'tabiru, dan kami beranggapan anna kullama yukhaliful kitab wa sunnah wala yaqbalu ta'wilah huwa makdzubun dakhilun wa mulsikun bi aidin asimatin wa nufusin dha'ifatin. Wa na'tabiru, dan kami menganggap anna kullama yukhaliful kitab wa sunnah, sesungguhnya setiap sesuatu yang bertentangan, menyalahi kitab Al-Quran wa sunnah dan hadis, wala yaqbalu ta'wil, tidak menerima takwil, wa makdzubun dakhil, maka merupakan kebohongan yang menyusup, wa mulsikun, menempel bi aidin asimatin, terhadap tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, wa nufusin dha'ifatin, dan jiwa-jiwa yang lemah. Innana na'rifu tasawufa madarisa ilmiyatan wa ma'arifa fikriyatan. Kami mengetahui, memahami tasawuf madarisa ilmiyatan, lembaga ilmu, wa ma'arifa fikriyatan, dan pengetahuan pemikiran rasional. Wa hiya kulluha bimanahijiha wa baramijiha wa turukiha. Bahwasanya madaris ilmiah kulluha, dengan segala bimanahijiha, metodologinya, wa baramijiha, dan segala program-programnya, wa turukiha, dan berbagai teknik pelaksanaannya, tumathilul ufuqal a'la lil fikratil islamiyah, itu merupakan gambaran wawasan tertinggi untuk pemikiran Islam. Wal wajhil akmali, dan sisi yang paling lengkap, li adabina, bagi etika kita, wa masaliyatina, dan idealisme kita. Tumathilul kamalah, bentuk sebuah gambaran terhadap kesempurnaan, fil imani, dalam iman,
wal kamali dan kesempurnaan fi kulli sya'nin dalam setiap berbagai sisi, min su'unil hayati dari berbagai sisi kehidupan. Tumathilul khulasataz zakiyatah, ya, menampakkan atau memperlihatkan gambaran intisari yang suci, likulli da'watin rabbaniyatin, bagi setiap panggilan ketuhanan. Innahu sidqu wal amanah, bahwasanya tasawuf as-sidqu adalah bentuk kesungguhan, wal amanah dan amanah, wal wafa'u dan tanggung jawab, wal itharu dan mendahulukan kepentingan orang lain, wan najdatu dan menyelamatkan, wal karomu dan kedermawanan, wa nusratud dha'ifi membela yang lemah, wa ighatsatul malhufi dan menolong orang-orang yang dalam kondisi kesulitan, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, wa tawassi bil haqqi was sabri, dan saling berwasiat dengan al-haq, kebenaran dan kesabaran, wa tasabuku ila fi'lil khair, berlomba-lomba terhadap perbuatan baik, allati tumathilul khuluqal qawimah sahihah, yang menjadi gambaran, ya, terhadap akhlak yang lurus dan yang benar. Wa bihadza siratil atirati wal khuluqiz zaki dhaharat butulatus sadril awal. Wa bihadza, dengan ini, asiratil atirah, perilaku yang mewangi, wal khuluqiz zaki dan akhlak yang suci, dhaharat butulatus sadril awali, tampak kepahlawanan generasi yang pertama, warijaluhu dan tokoh-tokohnya, wa immatuhu dan para imam-imamnya, wa abtaluhu dan pahlawan-pahlawan para pendukungnya. Fabarazat lana syahsiyatul islamiyatu fi abhahul latin wa akmali sifatin. Fabarazat, muncul, lana bagi kita, bagi kami, as-syahsiyatul islamiyah, kepribadian Islam, fi abhahul latin, di dalam lebih bagusnya busana, wa akmali sifatin dan paling sempurnanya karakter, wa a'la wa azhara namu zatin, dan paling tingginya dan lebih cerahnya teladan. Wa rawalana an hatarihu haditsal majdi wal fakhri wasiyadati, dan telah teriwayatkan bagi kami, anha darinya, at-tarihu haditsal majdi, sejarah kisah kemuliaan, wal fakhri dan kebanggaan, wasiyadati dan kepemimpinan, wal izzati wal jihad, kemuliaan dan jihad, wan nidol dan perjuangan, wa durusil hadarati dan kisah pelajaran peradaban al-islamiyati, pelajaran peradaban Islam. Wa minhuma nudriku biyakinin annan nahadatil kubra la tambani illa ala risalatir ruhi wal ilhamatil iman. Dan dari sini kami mengerti biyakinin, dengan seyakin-yakinnya, annan nahadatil kubra, bahwasanya kebangkitan agung, kebangkitan besar, la tambani, itu tidak terbangun, illa kecuali ala risalatin, atas ajaran-ajaran ar-ruh, risalatir ruhi, ajaran-ajaran spiritual, wa ilhamatil iman, dan ilham-ilham keimanan, wala takumu illa alal akhlaqis sha'idatil qawiyah, dan tidak berdiri illa kecuali al akhlaqis sha'idah, atas akhlak-akhlak yang menancap, al qawiyah yang kuat, allati tastamiddu musulaha, yang terambil contoh keteladanannya, minal aqaidil muqaddasati, dari berbagai akidah yang disucikan.
Inna sifatal khuluqiyati wan nafsiyati wan ruhiyati hiya ra'su mali syu'ubi. Sesungguhnya sifat-sifat moralitas, wan nafsiyati psikologis, wan ruhiyati sifat ruhiyah. Ia adalah ra'su mali syu'ub, modal dasar suatu bangsa. Wahia al-mudakhiratul uzma, merupakan sifat-sifat hulukiyah, wahia sifat-sifat hulukiyah, nafsiyah, waruhiyah, merupakan al-mudakhiratul uzma, merupakan berbagai aset yang besar, allati yang tasnaul umama, membentuk suatu bangsa, ya, watadfa'u birraqbil basari ila ghayatil ulya, mendorong manusia ila ghayatihil ulya, menjadi tujuannya yang paling tinggi. Wa nadhiru fi siyari salafis sholihin wa sadatil arifin minal qaum yara kaifa anna hadhil muthula wal mabadi'ah kanat sababan mubasyarah lintifadatin sharihatin mashudatin masyhuratin. Wa nadhiru, dan siapapun orang yang mengkaji fi siyari salafis sholihin, di dalam berbagai sejarah para salaf as-sholihin, wasadatil arifin, dan tokoh-tokoh arifin minal kaum, dari segolongan kaum, yaro, ia melihat kaifa, bagaimana, anna hadhil musulah, bahwasanya keteladanan ini, wal mamadi'ah, dan prinsip-prinsip hidup, kanat sababan, ya, kanat maka menjadi penyebab, mubasyirah yang langsung, lintifadatin sharihatin, untuk menjadi gerakan yang terang, masyhudatin tersaksikan, masyhuratin terkenal, fit tarikh di dalam sejarah al-islami keislaman. Innahu, bahwasanya tasawuf imanun merupakan keimanan, huwa a'la suwaril iman, ia tasawuf paling luhurnya gambaran keimanan, imanun harun mutakidun hayyun, iman yang menyala-nyala, mutakidun yang berkobar, hayyun yang hidup, yartagizu ala syauqi wal mahabbati, berlandaskan atas kerinduan dan kecintaan. Innahu, bahwasanya tasawuf imanun merupakan keimanan, yutliku fi qulubi ashabihi asy'alata, yang menghidupkan, ya, di dalam hati-hati para pemeluknya, pelaksananya, asy'alata, akan obor, al mutawajjihata, yang menuju, al mutatalliata, menatap daiman secara terus-menerus, ilallahi, kepada Allah. Wa yara kaifa anna rajula minhum ya'isu daiman fi maqamil ihsan, dan peneliti, pengkaji akan senantiasa melihat kaifa, bagaimana, anna rajula, bahwasanya sesungguhnya seseorang, minhum, dari mereka, ya'isu daiman, hidup selamanya, fi maqamil ihsan, di dalam kedudukan ihsan. Yarallaha fi kulli syai'in, ya, yang melihat Allah fi kulli syai'in, di dalam setiap segala sesuatu, dalam setiap sesuatu, dalam segala hal. Wa yuraqibuhu fi kulli harakatin, ya, merasa Allah yang mengawasi, fi kulli harakatin, di dalam setiap gerakan, min harakatihi, dari berbagai gerakannya. Bal yukraqibuhu ma'a kulli nafasin min anfasihi min ghairi hululin, justru bahkan, ya, Allah lah yang mengawasi dalam setiap nafas, min anfasihi, dari berbagai nafasnya, min ghairi hululin, tanpa adanya inkarnasi, wala ittihadin, dan menyatu, wala ilhadin, dan pengingkaran. Innahu, bahwasanya tasawuf imanun merupakan bentuk keimanan,
yub'atsul yaqadhatas samilata fil hayati, yang membangkitkan semangat hidup secara keseluruhan fil hayati, dalam kehidupan. Wa yudfi 'alaihal ihsasa al-amiqa birrabbaniyati, yang menyentak 'alaiha, atasnya, al-ihsasa, rasa, al-amiqa, yang mendalam, birrabbaniyati, terhadap eksistensi ketuhanan, asariyati, yang berjalan fil kauni, dalam keberadaan dunia, alam semesta, wallati tu'isu fi a'makiha wa ta'lamu khawatiral qalbi, yang menghidupkan fi a'makiha, di dalam sudut-sudut yang paling mendasar, wa ta'lamu, mengetahui, khawatiral qalbi, lintasan-lintasan hati, wa hamasatin najwa, dan bisikan-bisikan jiwa, wa kha'inatal ain, dan mengetahui kedipan mata, wa ma tukhfis suduri, dan apa yang tersimpan dalam hati. Ini jawaban dari Abuya secara lengkapnya dan singkatnya. Beliau menolak anggapan orang-orang yang mengatakan bahwa tasawuf ini adalah bagian daripada kemusyrikan, ajaran-ajaran yang tidak ditemukan dalam Alkitab wa Sunnah. Dan ini ditolak oleh Abuya Said Muhammad, dan beliau memberikan hujah-hujah yang cukup panjang bahwa tasawuf ini adalah bagian daripada media jembatan untuk menghidupkan keimanan dalam diri seseorang, menghidupkan semangat di dalam berjuang, menghidupkan, membangkitkan gairah di dalam beribadah, tanpa harus keluar dari jalur syariat. Tidak sebagaimana yang dikatakan mereka, di mana mereka mengatakan bahwa ajaran tasawuf adalah ajaran yang menyimpang, ululiyah, ittihadiyah, dan ini tidak dibenarkan. Kenapa mereka mengatakan demikian? Mereka hakikatnya karena tidak adanya pemahaman yang syamilah, pemahaman yang meluas, pemahaman yang detail tentang tasawuf itu sendiri. Sehingga Abuya mengatakan mereka itu hanya sekedar masuk dan menggunakan baju tasawuf untuk menyerang tasawuf itu sendiri. Dan ini tidak dibenarkan, karena hakikatnya tasawuf tidak sebagaimana yang mereka pahami selama ini. Sehingga dengan demikian bisa dapat kita garis bawahi bahwa Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki mendukung dan sekaligus meluruskan tentang keberadaan tasawuf yang dibelokkan pemahamannya oleh sebagian daripada orang-orang yang takoful masuk ke dunia tasawuf tanpa diundang. Mereka hanya mencabik isi daripada kandungan tasawuf yang mulia. Sementara hakikatnya tasawuf tidak seperti itu. Gambaran syair yang disampaikan di sini, wa kullun yadda'i waslan bilaila, maksudnya seakan-akan beliau mengatakan semua mengaku dirinya adalah bagian daripada tasawuf. Tetapi hakikatnya tasawuf sendiri walaila la tukiru lahum bidzaka. Ya, hakikat tasawuf sendiri tidak mengakui keberadaan mereka. Mereka itu hanya ingin mengacak-ngacak tasawuf dari dalam, merusak tatanan tasawuf. Padahal kalau kita betul-betul merujuk kepada Al-Sunnah, merujuk kepada Alkitab, sabda-sabda Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah ditemukan hakikat tasawuf kecuali kemurnian yang mendalam, semangat yang berkobar untuk menghidupkan keimanan bagi setiap orang yang belajar dan mendalami ilmu tasawuf. Demikian penjelasan dari kitab Abuya Said Muhammad bin Al-Maliki tentang bab saubuzur, baju kepalsuan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan ilmu-ilmu beliau. Amin. Hadza ma lazima bayanuhu wa dumtum ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.